dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga saya dapat menjalani pendidikan guru penggerak ini sampai modul 1.4 budaya positif. Untuk tugas aksi nyata modul 1.4 ini, saya akan melakukan kegiatan webinar budaya positif yang akan saya lakukan bersama guru-guru olahraga sekecamatan 10 Koto. Yuk, mari saksikan bagaimana keseruannya saya melakukan aksi nyata. Waalaikumsalam, silakan masuk Pak On. Selamat pagi, Bu. Pagi. Terima kasih. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Bagaimana kabar Pak On? Alhamdulillah sehat. Saya ada perlu dengan Ibu sebentar. Apakah Ibu ada waktu? Oke, terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu, atas waktu dan kesempatan yang Ibu berikan kepada saya untuk menemui Ibu di pagi hari ini. Nah, Ibu, di sini saya sedang menjalani pendidikan guru penggerak dan sudah berada di modul 1.4. Untuk modul 1.4 ini, saya akan melaksanakan kegiatan aksi nyata. Untuk rancangan kegiatan aksi nyatanya, saya sudah bikin, Ibu, dan saya membutuhkan dukungan melalui Ibu. Apakah Ibu berkenan memberikan dukungan kepada saya untuk melakukan kegiatan aksi nyata kepada guru-guru olahraga sekecamatan 10 Koto ini? Bagaimana menurut pendapat Ibu? Oh, bagus sekali Pak On. Saya selaku kepala sekolah di sini, saya sangat mendukung sekali Pak On untuk melakukan aksi nyata ini. Saya berharap apa yang Pak On berikan kepada teman itu pun dapat diaplikasikan oleh teman. Ada baiknya juga setelah Pak On berbagi praktik baik bersama teman di KKGO, mungkin ada baiknya Pak On juga berbagi praktik baik bersama teman-teman kita di sekolah ini. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu. Dukungan Ibu sangat luar biasa. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, Ibu. Terima kasih. Selamat Pak On. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan tindakan untuk aksi nyata. Judul modul, nama peserta, latar belakang, tujuan, tolak ukur, lini masa tindakan yang akan dilakukan, dukungan yang dibutuhkan. Rancangan tindakan untuk aksi nyata. Judul modul 1.4 budaya positif. Nama peserta, kerja kelompok guru KKG BJOK Kecamatan 10 Koto. Latar belakang, saya melihat di lingkungan kecamatan saya, terutama guru bidang studi BJOK Kecamatan 10 Koto, Kabupaten Tanah Datar, masih banyak guru-gurunya yang masih belum tepat cara melakukan budaya positif terhadap siswa dan siswi mereka, serta penerapan budaya positif di lingkungan pendidik. Maka dari sini saya berinisiatif mengeluarkan ide melakukan webinar terhadap guru PJOK di lingkungan kecamatan saya. Tujuan kegiatan yang pertama, memberikan pemahaman terhadap guru PJOK tentang budaya positif. Yang kedua, perlunya guru PJOK menggunakan budaya positif di pembelajarannya. Ketiga, memberikan contoh langkah segitiga restitusi dalam penyelesaian kasus
siswa di sekolah. Masuk tolak ukur. Yang pertama, jumlah peserta yang datang. Kedua, penguasaan materi yang diserap peserta kegiatan atau kepuasan peserta. Ketiga, guru PJOK bisa melakukan budaya positif di sekolahnya masing-masing. Tindakan yang dilakukan di sini sudah tertuang, yaitunya undangan KKGO tingkat SD guru PJOK C Kecamatan 10 Poto yang hari tanggal sudah tertuang di dalam undangan ini 20 Agustus 2024 pukul jam 12.30, tempat Sekretariat KKGO. Agenda seminar budaya positif pembelajaran PJOK dengan narasumber Firson Reski Mahefnije SPD, dengan kegiatan 1 kali pertemuan 4 JP. Dukungan yang dibutuhkan: pertama, dukungan finansial berupa dukungan semua guru olahraga. Yang kedua, dukungan teknis berupa dukungan tempat kegiatan, alat presentasi, dan koneksi internet. Semoga acara ini dapat terlaksana dengan baik dan semestinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan webinar. Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan, kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah Bapak Ibu, untuk kesempatan di siang hari ini, di acara pada di siang hari ini, kita mengadakan webinar. Webinar yang nantinya bertema yaitu tentang budaya positif. Bapak Ibu, kiranya sudah tampil webinar dan kegiatan ini akan langsung direkam dan nantinya akan dimasukkan ke karya PSM dan diteruskan kepada Balai Guru Penggerak Sumatera Barat. Salah satunya tugas ini aksi nyata modul 1.4 calon guru penggerak. Bapak Ibu, untuk durasi siang hari ini kita melaksanakan kegiatan yaitu 4 titik. Dengan modal kegiatan mandiri dan membuat webinar budaya positif. Tujuan pembelajaran khusus, CGP dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Adapun agenda webinar kita hari ini tanggal 20 Agustus tahun 2024. Yang pertama, pembukaan senam langsung. Yang kedua, durasi kegiatan waktu 4 JP, lebih kurang 120 menit ke depan. Kata sambutan dari Ketua KKGO kepada Bapak Emroza SPD, saya silakan dengan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga kita telah diberi kesempatan untuk hadir pada hari ini dalam rangka selanjutnya selawat dan salam tak lupa mengirimkan kepada arwah Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Menengah. Seterusnya kepada Bapak Rizal. Baiklah, kita buka acara KKD kita hari ini, di mana sesuai undangan di situ dituliskan seminar budaya positif dalam keteladanan pojok yang akan disampaikan oleh Vincent, kawan kita yang lulus CGP, ya Pak, ya. Jadi mudah-mudahan lancar dan beliau bisa luluskan. Jadi selanjutnya menghemat waktu, kita langsung mengajak kepada acara inti kita. Jadi kita silakan kepada Pak Benjol untuk menampilkan materinya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Rozan. Untuk kegiatan selanjutnya itu ice breaking. Yang kelima, penyampaian materi tentang budaya positif. Yang keenam, pemutaran video penyelesaian kasus siswa melakukan segitiga restitusi, penyelesaian kasus siswa dan refleksi siswa. Yang ketujuh yaitu penutup dokumentasi foto bersama peserta kegiatan. Itulah agenda yang akan kita laksanakan Bapak dan Ibu untuk pada siang hari ini. Bapak dan Ibu, mari sejenak melihat ke depan, tegakkan kepala Bapak dan Ibu. Tarik nafas yang dalam, fokuskan pikiran. Mari bersama lihat ke depan layar. Bapak dan Ibu, ini kelihatannya memang sederhana, tapi belum tentu ini akan dilaksanakan dengan mudah, Bapak dan Ibu ya. Kita akan melakukan namanya inspeksi tembak warna. Siap Bapak dan Ibu? Tarik dulu nafas dalam Bapak Ibu. Ya, tarik nafas dalam 1 detik, kita lepaskan. Ya. Ini warna apa Bapak Ibu? Putih, biru, kuning, ungu, pink. Mari fokuskan pikiran Bapak Ibu. Kita lanjut Bapak Ibu. Fokus. Nanti kita bersuara bersama-sama menyebutkan warnanya ya. Putih, kuning, biru. Alhamdulillah. Ternyata berolahraga begitu fokusnya siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih lagi Bapak dan Ibu. Marilah untuk webinar hari ini. Setelah kita melakukan ice breaking, mudah-mudahan bisa memfokuskan pikiran Bapak dan Ibu sejenak. Inilah kesepakatan webinar kita hari ini. Yang pertama, diharapkan peserta webinar nantinya bekerja sama, aktif, serta saling menjaga ketertiban di dalam jalannya webinar ini. Yang kedua, HP tolong di silent agar peserta diharapkan tidak menggunakan handphonenya selama kegiatan webinar ini. Yang ketiga, suara. Diharapkan ketenangan suara di saat berlangsungnya kegiatan webinar hari. Bisa semuanya kira itu Bapak dan Ibu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan berjalan lancar Bapak dan Ibu ya. Kita masuk pada materi modul 1.4. Bapak dan Ibu, inilah sedikit sekilas profil saya sendiri sebagai CGP. Inilah ibu fasilitator saya, Ibu Yuni Sari MPD. Beliau adalah fasilitator dari kelas 108. Beliau merupakan seorang penunjuk ya, mungkin domisilinya di Padang, dan beliau juga sudah melaksanakan studi di beberapa negara di dunia. Dan saya juga didampingi oleh seorang pengajar praktik yang mungkin Bapak dan Ibu tidak asing lagi, yaitu Bapak Masri, guru agama di 17 Singapura.
Jelas sedikit jelas Bapak Ibu. Untuk materi hari ini budaya positif kita eksplor konsep, kita eksplorasi konsep. Inilah bagian-bagian yang terdapat di dalam, saya dulu Bapak Ibu ya. Inilah bagian-bagian yang terdapat di dalam modul budaya positif. Yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukum dan penghargaan restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Bapak dan Ibu, terbayang apa sih di dalam pikiran Bapak dan Ibu sekarang mengenai budaya positif? Kalau kita ambil gambaran positif tentu baik ya Bapak dan Ibu ya. Satu, disiplin positif. Apakah makna disiplin positif? Kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dengan kata lain, seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal adalah nilai yang bisa membentuk karakter siswa dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif. Contoh disiplin, kejujuran, tanggung jawab dan lain-lain. Itulah nilai kebajikan universal yang terdapat pada lingkungan pendidikan sekolah kita. Nilai kebajikan universal. Di sini ada 2 pakar psikolog. Yang pertama dikeluarkan oleh William Getzer pada teori kontrol 1984. Beliau mengatakan setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Begitulah kata beliau. William Getzer, teori kontrol 1984. Yang kedua ada Diane Gozen 1998. Beliau mengatakan, dengan mainkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Apa sih Bapak dan Ibu motivasi intrinsik? Kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi dari kesimpulan dari 2 pakar tersebut, nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bangsa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi setiap kita Bapak dan Ibu, setiap kita memiliki nilai kebajikan universal tersebut, yaitu sifat-sifat positif. Bisa jadi dalam lingkungan sekolah kita itu kedisiplinan, kepatuhan, kebersihan itu termasuk dalam nilai-nilai kebajikan universal. Sekarang kita menuntut kepada siswa. Kita di sekolah mengajar siswa. Nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Bapak dan Ibu mungkin tidak asing lagi mendengar kata-kata profil Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua ada mandiri. Ketiga bernalar kritis. Keempat berkebinekaan global. Yang kelima bergotong royong, dan yang keenam kreatif. Inilah gambar dari profil pelajar Pancasila. Bapak dan Ibu, kita masuk yang kedua, teori motivasi. Apa sih Bapak dan Ibu? Untuk tips yang hari ini supaya nggak nerawang, mungkin modulnya terlalu panjang. Jadi apa yang saya sampaikan nanti Bapak dan Ibu rasakan, resapi, kembalikan kepada diri kita masing-masing agar mudah diresapi materinya Bapak dan Ibu ya. Teori motivasi. Diane Gozen dalam bukunya Reintroducing School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia.
Ada yang berasal dari dalam, ada yang berasal dari luar. Yang dari dalam disebut dengan internal, yang dari luar eksternal. Teori motivasi menurut Dean Wilson ini, yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini pasti akan kita lakukan di sekolah masing-masing. Kita ada yang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita mungkin juga pernah merasakan. Mungkin pertanyaannya akan timbul adalah apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itulah pertanyaannya. Yang kedua itu mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itulah dua motivasi yang berasal dari luar tubuh kita, Bapak Ibu. Yang lebih bagus itu adalah motivasi yang timbul dalam diri sendiri. Inilah yang akan kita tumbuhkan, Bapak Ibu, untuk menghargai diri sendiri. Motivasi internal. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukan. Itulah pertanyaannya, Bapak Ibu, kalau untuk menumbuhkan motivasi internal. Beranjak kepada hukuman. Dalam menjalankan peraturan sekolah ataupun keyakinan kelas, bila mana ada satu pelanggaran, tentu sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan sekolah atau keyakinan kelas kita selama ini. Tindakan terhadap satu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Betul Pak Ibu? Kalau melanggarkan satu hukuman itu pelanggaran, kita berbentuk hukuman atau konsekuensi. Menurut Bapak dan Ibu, apa sih yang dikatakan dengan hukuman ini? Bagi yang susah untuk mengungkapkan pendapatnya, silakan untuk mengangkat tangannya. Hukuman atau memberikan contoh hukuman. Karena hukuman dengan konsekuensi ini berbeda. Apa yang dikatakan dengan hukuman? Kenapa di sini terjadi secara langsung hukuman? Konsekuensi terjadi secara tidak langsung. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu bagaimana ini? Kok ada langsung, ada tidak? Saya lanjutkan. Hukuman contohnya apa nih? Hukuman ini umumnya menyakitkan. Contoh, saya lagi ngajar, datang anak terlambat. Sini, kenapa kamu terlambat? Kamu lagi sebelum keliling lapangan. Itu merupakan hukuman. Karena secara terjadi secara langsung. Itulah yang dikatakan hukuman. Kalau konsekuensi ini terjadi secara tidak langsung, pernah ada Bapak Ibu di dalam kelas membuat sebuah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Andai kata siswa tadi terlambat datang ke sekolah atau di jam mata pelajaran PJOK, kita panggil, kenapa anak datang terlambat? Oh saya begini Pak, kalau di dalam keyakinan kelas sudah tertuang terlambat 10 menit, harus lagi 10 menit, itulah dinamakan oleh konsekuensi. Walaupun ujungnya hanya sama-sama lari, cuma caranya yang agak berbeda. Itulah perbedaan antara konsekuensi dan hukuman. Penghargaan. Al-Fiqh tahun 1993 bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi sesuatu tujuan dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal akan ada faktor ketergantungan, beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Jadi kalau memberi penghargaan itu kalau itu hanya untuk budaya positif. Kalau tidak sebenarnya, tapi penghargaan, bisa di sekolah pasti lebih dulu dia. Itulah main motivasi eksternal yang dalam tubuh badan ini. Jadi makanya kita hanya yang membutuhkan itu yang diutamakan adalah motivasi internal yang akan kita keluarkan di dalam pekerjaan kita, terutama guru BPK. Restitusi. Apa sih itu restitusi? Restitusi juga merupakan proses kolaboratif untuk mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain.
Hillsong dosen tahun 1996. Maka dari itu, sebaiknya nanti penerapan disiplin positif dilakukan dengan restitusi. Bapak dan Ibu, mungkin timbul pertanyaan di dalam pikiran Bapak dan Ibu sekarang, apa sih itu restitusi? Mungkin jawabannya akan ada pada program materi berikutnya. Kita bahas dulu Bapak dan Ibu yang saya sebutkan tadi, itu keyakinan kelas. Tadi Bapak dan Ibu, dari awal kita sudah ada kan? Saya tampilkan itu kesepakatan webinar kita hari ini. Itu benar-benar tipis dengan keyakinan kelas Bapak dan Ibu ya. Sebagai contoh keyakinan kelas kita hari ini. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kira-kira ada Bapak dan Ibu yang setuju dengan statement ini? Kenapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Karena keyakinan kelas dibuat oleh kesepakatan bersama. Betul Pak Badri. Terima kasih Pak Badri atas jawabannya Pak Badri. Karena keyakinan itu kita sepakati bersama siswa ya Pak Badri ya. Jawaban pertanyaan berikut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor? Yang kedua, ada pertanyaan lagi. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Menurut Bapak Ibu, antara dua pertanyaan ini, jawabannya apa? Kenapa kita harus menggunakan helm? Ya, keselamatan bagus. Poin 1 ya Winca ya. Untuk poin nomor 2 bagaimana Bapak Ibu? Untuk kesehatan. Bagus, mantap Pak Yogi. Jawaban Ibu Winca Pak Yogi benar ya. Yang pertama nilai keselamatan dan yang kedua nilai kesehatan. Nilai keselamatan dengan nilai kesehatan inilah yang disebut dengan keyakinan Bapak Ibu ya. Jadi nilai-nilai keselamatan dan kesehatan ini disebut dengan keyakinan. Jadi itulah yang dikatakan dengan keyakinan Bapak Ibu ya. Gimana kita di dalam lingkungan pembelajaran PJOK di dalam sekolah masing-masing? Cara pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan, yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut ya. Yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi kita harus bersama siswa harus saling sepakat ya Bapak Menteri ya. Lewat kegiatan curah pendapat. Jadi sebelum kita melaksanakan menuliskan keyakinan kelas itu, kita harus ada dulu MOU terhadap siswa antara guru dan anak. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Bapak dan Ibu, ini adalah sebuah contoh poster yang saya buat, keyakinan kelas 6. Contoh keyakinan kelas yang telah saya buat. Harus menggunakan kata-kata yang positif. Datang tepat waktu, jam praktek olahraga. Selalu membawa seragam olahraga. Meletakkan alat olahraga pada tempatnya kembali. Berbicara yang sopan saat pelajaran olahraga di lapangan. Bersikap yang baik di saat jam olahraga yang berlangsung. Bapak Ibu, dari 1, 2, 3, 4, dan 5 dan 6 ini, apa sih nilai kebajikan universal yang akan konkret ini? Yang pertama, disiplin. Kita kunci Bapak Ibu. Poin pertama itu disiplin. Poin kedua, tangguh boleh. Yang ketiga, meletakkan olahraga. Apa kita maksudnya kebajikan universal? Kamu jawab? Iya betul, kamu jawab. Karena
di mana kita ambil itu kita katakan kembali. Jadi maksudnya kepada tanggung jawab. Berbicara yang sopan saat pembelajaran olahraga di lapangan. Oke, menghargai, lebih tepatnya mungkin etika ya. Etika ya Bapak Ibu, lebih cocok ke etika. Yang terakhir, bersikap yang baik bisa saja kepada orang tersebut. Masuk juga ke etika. Jadi itulah nilai-nilai yang terkandung di dalam poster keyakinan kelas PDOK hari ini untuk kelas 6. Inilah lingkaran. Lingkaran ada budaya positif menjadi lingkungan yang positif. Keyakinan kelas akan menjadi peraturan kelas. Jadi intinya peraturan kelas itu data sekali ya Pak Ibu ya. Ujung-ujungnya. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Ini lebih dahulu saya mohon maaf nanti di dalam materi ini yang ini agak gawat. Kebutuhan dasar manusia. Menurut Bapak Ibu di sini ada pertanyaan matematik lah. Ada pertanyaan matematik di sini hari ini. Berapa kebutuhan dasar yang harus Bapak Ibu penuhi? Harus berapa besar yang harus Bapak Ibu penuhi? Apakah 1, apakah 2, atau Bapak dan Ibu sekarang berada di posisi yang mana? Kebutuhan dasar yang lagi jadi sekarang. Ayo, Bapak dan Ibu, kebutuhan dasar yang akan kita bangun secara manusia. Begini Pak Jadi, kita sekarang hanya mengembangkan asesmen awal. Jadi baru pendapat awal nanti kita betulkan Pak ini ya. Kita di sini tidak ada yang menyalahkan, tidak ada yang kita belajar bersama-sama. Menurut Bapak Yogi sekarang berapa kebutuhan dasar yang Bapak Yogi penuhi? Dari yang 5 ini. Ya. Ada bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, kekuasaan. Di dalam posisi Bapak Ibu guru PJOK sekarang, berada di posisi atau kebutuhan mana yang Bapak Ibu penuhi sekarang? Penguasaan dan kasih sayang aja lah Pak. Penguasaan dan kasih sayang. Jadi Pak Yogi dengan sportivitasnya mengatakan Pak Yogi sekarang ada 2 kebutuhan dasar yang dipenuhi. Wah, kita kunci dulu untuk poin nomor 1 ya. Nanti kita lihat hasilnya. Yang nomor 2, ketika Bapak Ibu bertentangan dengan nilai kebajikan, apakah titik-titik dalam memenuhi kebutuhan dasar? Apakah sukses apakah Bapak Ibu atau gagal? Gagal? Ada pendapat yang lain Bapak Ibu? Gagal? Yogi kunci gagal? Ada selain dari gagal? Oke? Gagal. Kita oke kan gagal ya? Kita kunci. Kita lihat hasilnya. Ketika seorang melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebaiknya dikarenakan mereka gagal memiliki kebutuhan dasar. Jadi Bapak dan Ibu, di sini dapat kita simpulkan. Jadi sebagai seorang pendidik kita harus memiliki kelima kebutuhan dasar tadi. Kalau tidak bawahnya paling gini. Jadi tidak ada kabar lagi. Jadi patutlah kita memiliki itu. Yang kelima kebutuhan dasar tadi ya. Wah. Bapak dan Ibu, kita di sini tidak ada saling menyalahkan. Kita di sini belajar. Itu hal yang besar. Jadi saya tanya tadi itu, Bapak dan Ibu sekarang berada di posisi mana? Jadi kalau ada yang tersurah, kurang masuk ini, koreksi diri sendiri, perbaiki sendiri untuk responnya. Untuk seorang pendidik kepada Ibu ya, terutama guru kita. Bapak dan Ibu, sekarang kita masuk ke pengertian kebutuhan dasar bertahan hidup ya. Kebutuhan dasar bertahan hidup disebut dengan survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya pekerjaan, kesehatan, rumah dan makanan. Ya, itulah kebutuhan untuk bertahan hidup Bapak dan Ibu ya.
Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Jadi kita sebagai seorang manusia, keberadaan kita di lingkungan sekolah kita itu perlu ini kan. Kalau ada yang tahu ya kami kira jadi kita di lingkungan sekolah rasa diterima ini perlu kita butuhkan atau tidak? Betul kan? Ya kan? Kebutuhan ini juga melindungi kita untuk terhadap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, dan kelompok di mana kita tinggal. Jadi kalau ada yang gambar, coba sebenarnya agak itu ya sana. Biar bapak ibu, banyak kita perbaiki ke depannya bapak ibu ya. Yang ketiga, penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi kita juga butuh ini. Kebutuhan ini berhubung dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Jadi kita juga harus memiliki harga diri, Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita rasanya mendapatkan sesuatu yang bagus, itu dia juga jempol itulah pengakuan ya. Ya Pak Ibu ya. Yang keempat, kebebasan. Betul tak kita yang kebebasan? Kalau dari kalimat kebebasan saya punya ada itu. Bagi kita Bapak Ibu, dari 5 kebutuhan dasar tadi hanya kebebasan saja yang memiliki saja. Bagaimana keadaan yang sudah menjadi? Bahasa Seraya. Mantap ya bahasa Seraya ya. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memilih pilihan, mampu mengendalikan arah hidupnya. Jadi selama ini kita mampu mengendalikan kemana sih saya waktu yang akan datang, ya kan? Jadi keluar dari zona nyaman ini ya bukan itu ya. Kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kita butuh senang. Butuh senang nih? Ya. Kebutuhan kami senang adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun. Betapa menyedihkan. Hamba, nama suara ini kesenangan ya. Dagalah, mangyur kesenangan itu dah pakai tengah. Ada sangat. Ibu ada sekolah macam suatu mengalap pak luas ini. Ya, jadi kita dari kelima kebutuhan dasar itu kepada ibu untuk kedepannya. Kita harus memenuhi semuanya, tidak boleh tidak. Setuju Pak Menteri? Setuju. Bisa? Ini kita setuju juga. Ini kalau dulu saya memiliki, maaf ya, kita bukan menyalahkan di sini. Satu dua yang kita miliki tempat di sini. Kenapa tuh? Lanjut kita bahas restitusi. Posisi 5 posisi kontrol. Apa sih yang dikatakan dengan 5 posisi kontrol ini? Yang pertama ada namanya penghukum. Pernahkah kita menghukum? Sering ya? Saya juga. Jadi pernah juga menghukum, ya? Seseorang menghukum bisa menggunakan hukum fisik maupun verbal, ya? Membuat merasa bersalah. Pernahkah Bapak dan Ibu membuat merasa bersalah? Untuk posisi ini, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat rasa bersalah, akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kamu sasarannya Pak Ibu? Siswa sasarannya. Yang ketiga, posisi kita sebagai teman di atas siswa ya. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui prestasi. Ini gambar hanya sebagai pelengkap narasi bacaan Bapak Ibu ya. Jadi bisa nalar kritis kita nanti jalan. Gimana sih gambarnya dengan narasinya? Yang itu Bapak Ibu? Iya. Yang keempat, pemantau. Guru itu juga seorang pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi, yaitu siswa. Ada manajer Bapak Ibu? Masa dulu ada manajer? Setuju tidak? Setuju. Mantap Pak Ebi. Berarti Pak Ebi fokus di diri tadi. Iya. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan
mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan ini. Jadi guru dengan posisi kontrol ini nanti kita akan melakukan dialog bersama murid. Murid itu bisa akan mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri. Inilah posisi manajer. Dari 5 posisi kontrol guru tersebut, kita sebagai guru sebaiknya menggunakan nantinya posisi manajer. Karena posisi inilah posisi yang paling baik. Ya, baca. Lanjut, baca. Next. Tabel posisi kontrol. Ada identitas gagal, ada identitas berhasil, identitas berhasil atau sukses. Ada kontrol dari luar, ada kontrol dari diri. Nyambung nggak dengan motivasi tadi? Ada motivasi internal dan eksternal. Kita lihat motivasi. Ada menghindari hukuman, mengharapkan imbalan atau bekerja pada orang lain, menghargai diri sendiri. Guru dengan 5 posisi kontrol tadi, ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Inilah posisi 5 posisi kontrol. Di mana kita masukkan Bapak Ibu posisi kontrol ini? Peran ya, peran kita adalah siswa. Bisa di sini ini ada contoh perkataan guru. Guru berbuat dan guru berkata. Kalau di penghukum mungkin menghardik banyak saja, menuju menyakiti, menyindir. Aku posisi guru tak ada. Kalau kecil guru itu ya, kalau kamu tidak melakukannya awas, misalkan kawan awas terus semua posisi di penghukum. Bapak orang masalah. Kalau guru berbuat bercela, mengatakan seharusnya ibu dicela. Kalau untuk membalas salah ini mungkin agak lembut seorang guru ya. Seharusnya kamu sudah tahu ibu sudah menyakiti. Sekali mengatakan ibu stres. Agak lembut sih. Kalau posisi masalah. Kalau posisi teman, mana yang cegah siswanya? Membuat alasan untuk guru. Mungkin guru akan berkata, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu? Aku model kecil bersih. Kalau kamu tahu kalau adalah menghitung dan mengukur. Kalau orang kerja cukup kalau posisi kita nggak tahu. Asal kerja dari lapangan, posisi kita nggak tahu. Kalau guru berkata masalah ada apa tujuan sekolah itu posisinya ke pemantau. Inilah yang paling baik Bapak Ibu yang harus kita terapkan dari kelas. Posisi manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi kita dengan siswa nantinya akan berdialog, mencari solusi jalan keluar, dan dia bisa melakukan diri sendiri. Tanpa kita harus menghukum, tanpa kita harus menghardik, tanpa kita harus membuat mereka bersalah. Inilah posisi manajer. Ini yang harus kita terapkan nanti di rumah pembelajaran berjauh Bapak Ibu. Wassalamualaikum. Mengajukan pertanyaan. Kalau guru berkata, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah? Ini Bapak Ibu, pertanyaan ini hanya ya nanti ada pemutaran videonya. Melaksanakan langkah segitiga restitusi. Kita masuk dulu ya, restitusi segitiga restitusi. Bapak Ibu, salah satu tidak lanjut yang dilakukan guru atau orang tua untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi pada siswa dengan 3 langkah restitusi pada anak. Di sini saya sudah sempurnakan agar mudah Bapak Ibu ya. Di sini saya suka kasih poin-poin tertentu. Yang pertama kita itu menstabilkan dulu identitas. Kita stabilkan dulu identitas. Yang kedua, kita validasi tindakan dasar. Kita cross check dulu kesalahan yang mereka lakukan. Yang ketiga, kita tanyakan yang tidak. Itu langkah-langkah segitiga restitusi. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan yang tidak. Inilah langkah-langkah segitiga restitusi. Untuk menerapkannya, ini harus contoh guru berkata, menstabilkan identitas,
bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Dan sebagai dulu identitas. Karena mental anak tua, mana SD ya? Bukan lagi yo, hanya sekarang lagi itu lagi ya. Nanti waktu ini guru baru presentasi itu lagi ya. Itu guru akan berkata seperti ini di dalam menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Kamu berhak merasa begitu. Itulah kata-kata yang harus dikeluarkan dalam menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakannya salah. Setiap tindakan kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Jadi apa yang kita lakukan kembalinya kebutuhan dasar apa Ibu? Kebutuhan dasar yang mana yang harus kita penuhi? Contoh guru berkata, padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik, lebih buruk daripada ini anak. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah memenuhi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kata guru yang kedua dalam memvalidasi tindakan. Menanyakan keyakinan, teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Internal yaitu motivasi yang timbul dari dalam ya Bapak Ibu. Maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Inilah menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Itu kesepakatan kelas tadi. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Apa kamu jadi orang yang seperti apa? Nah, itulah tabel kesimpulan materi. Disiplin positif. Teori kontrol, choice theory, William Wilson. Di sini Bapak Ibu sudah tergambar jelas di dalam tabel-tabel ini ada makna disiplin, teori motivasi, posisi 5 kontrol, 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini Bapak Ibu sudah tergambar jelas. Ya Bapak Ibu, semua perilaku memiliki tujuan. Ada motivasi untuk mencari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri. Kalau posisi kontrol, terhukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, kesenangan, kebebasan. Di mana letak segitiga restitusinya? Di bawah, yaitu menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, dan validasi tindakan. Bapak dan Ibu, berapa kali ini bisa dibutuhkan restitusi di lingkungan SD saya, yaitu SD 32 dengan kasus siswa yaitu tidak memakai seragam olahraga. Jadi saya menyelesaikannya dengan langkah segitiga restitusi tadi. Oke. Selamat pagi Najwa, bagaimana kabar Najwa hari ini? Pagi Pak, saya alhamdulillah sehat Pak. Najwa, Bapak lihat kamu tidak membawa seragam olahraga hari ini. Apa yang terjadi Najwa? Maaf Pak, saya lupa membawa seragam olahraga. Najwa, Bapak juga pernah lupa memakai seragam olahraga. Tapi mari kita bicara tentang kesepakatan kelas kita Najwa. Apa kesepakatan kelas PJOK yang kita sepakati bersama Najwa? Memakai seragam olahraga, menghormati guru, dan mengikuti pelajaran dengan baik Pak. Apakah hari ini Najwa sudah melaksanakan kesepakatan kelas kita? Bapak ingin dengar apa alasan Najwa sampai seragam olahraganya tertinggal. Belum Pak. Bagaimana perasaan Najwa seragam olahraganya tertinggal? Saya merasa bersalah Pak. Terima kasih Najwa sudah jujur
Najwa, Bapak hargai kejujuran Najwa. Sekarang, mari kita pikirkan bagaimana cara memperbaiki kesalahan Najwa agar kesepakatan kelas kita menjadi tidak terlanggar. Apakah yang bisa Najwa lakukan agar kesalahan Najwa yang seragam olahraga ini tidak terulang kembali? Saya akan menyiapkan seragam olahraga malam harinya, Pak. Itu rencana yang bagus, Najwa. Bapak yakin Najwa bisa melakukannya. Terima kasih, Pak. Najwa, hari ini Bapak ingin melakukan refleksi bersama Najwa. Najwa, bagaimana tanggapan Najwa tentang Bapak melakukan langkah segitiga restitusi ini dalam menyelesaikan masalah Najwa yang baju olahraganya yang tertinggal? Ya, Pak, saya merasa bersalah. Saya berjanji akan mengikuti kesepakatan kelas PJOK kita, Pak. Bagus. Najwa, Bapak ingin dengar apakah Najwa senang, sedih, atau kecewa Bapak melakukan langkah segitiga restitusi ini dalam menyelesaikan kasus Najwa yang seragam yang tertinggal ini. Senang, Pak, karena Bapak melakukan langkah-langkah supaya saya tidak meninggalkan seragam olahraga saya di rumah, Pak. Terima kasih Najwa sudah melakukan refleksi bersama Bapak. Untuk sesi selanjutnya yaitu kepada Bapak dan Ibu, apabila ada yang ragu atau yang mau bertanya untuk mengenai budaya positif ini, maka saya persilahkan untuk mengangkat tangannya terlebih dahulu. Ya, terima kasih Pak Badri. Ketika kita melaksanakan proses segitiga restitusi, kita memanggil anak, kita sudah restitusi dia sebagaimana prosesnya. Nah, setelah kita restitusi, anak tersebut pada akhirnya juga membuat kesalahan yang sama, gitu kan? Dia setelah restitusi beberapa minggu kemudian dia membuat kesalahan yang sama. Nah, apakah ini segitiga restitusi kita itu bisa dikatakan berhasil atau tidak, gitu kan? Cuma itu pertanyaan saya. Terima kasih, Pak. Ya, menurut hemat saya Pak Badri, bisa dikatakan itu masih gagal Pak Badri, masih gagal. Dan kita sebagai seorang pendidik di sini kita dituntut kesabaran. Jadi kita harus melakukannya berulang kembali atau mengulang langkah segitiga restitusi kembali agar proses langkah segitiga restitusi ini dapat berdampak positif terhadap siswa tersebut. Kira-kira menurut hemat saya yang saya lakukan di lingkungan sekolah saya mungkin berulang kali Pak Badri. Apabila Pak Badri ada pertanyaan silakan ditampilkan kembali. Terima kasih Pak Wan. Cukup. Terima kasih atas jawabannya. Artinya. Terima kasih Pak Badri. Terima kasih banyak. Pertanyaan yang bagus. Beberapa dari Ibu untuk sesi tanya jawab di siang hari ini. Jadi untuk penanya selanjutnya dipersilakan kepada ada yang bersedia untuk bertanya. Silakan. Pak, bertanya cepat. Terima kasih Pak Al. Silakan Pak. Terima kasih atas kesempatan yang telah Bapak berikan. Jadi menindaklanjuti dengan apa yang telah Bapak beri jawaban tadi, bagaimana sebaiknya kita untuk melakukan restitusi yang berdampak baik pada anak. Menurut hemat Bapak, bagaimana sebaiknya kita melakukan restitusi yang berdampak baik pada anak? Sedang melakukan langkah berdampak baik pada anak yang Bapak Badri. Pak Al. Melaksanakan tak mungkin pada satu anak saja. Ya tentulah Pak. Karena kita SD memiliki 6 kelas, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 6. Jadi lebih baiknya Pak melakukan langkah segitiga restitusi ini kita sediakan ruangan
PK Pak. Nah, jadi kita panggil anak tersebut. Jadi jangan kita sidang anak tersebut di buku kawan-kawannya, kita panggil secara sendiri-sendiri seperti yang digambar ini Pak. Nah, seperti yang digambarkan saya paparkan ini Pak. Ini secara sendiri-sendiri dan tidak ada orang lain yang ada di dalam itu. Yang maksud orang lain itu adalah anak-anak yang lain tidak ada di dalam ruang tersebut. Jadi anak tersebut bisa mengungkapkan rasa bersalahnya dan mau ngakui kadang-kadang anak SD itu Pak. Bisa dia kawannya lah sangat tidak mau mengakui kesalahannya. Jadi lebih hebatnya anakku dipanggil seorang-seorang. Kalau salah anakku gini ya ikut temui Pak di ketua nih. Karena ikut dikenas temui Pak. Kita lakukan langkah segitiga di sini. Untuk melakukannya jangan lupa Pak untuk melakukan validasi dulu. Validasi, tanyakan keyakinan, apalagi itu lagi Pak? Menstabilkan. Yang teman dia Pak melakukannya kok. Yang pertama menstabilkan identitasnya dulu. Anak kedua divalidasi tidak ada. Maka ada di kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Katanya maka ada di yang ketiga padanya keyakinannya. Dan keyakinanku menyangkut kepada keyakinan kita yang kita buat. Jadi dengan sendirinya anak itu bisa akan menyadari kesalahannya. Karena kuncinya keyakinan kita kalaulah bisa nyoba itu lah untuk menjawab itu Pak. Tapi namanya anak-anak gini Wikobi itu biasa sih di lingkungan sehari-hari. Tapi kita harus intinya harus sabar jadi seorang pendidik ya Pak. Pak, jadi intinya bisa saya tarik kesimpulan di sini bahwasannya kita melakukan psikologis dengan anaknya gitu. Ya psikologis. Rangka restitusi. Ya terima kasih, sangat memuaskan dengan jawaban Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak atas pertanyaan yang menarik. Dan sekarang ini kita kasih tepuk tangan dulu kepada Pak Al-Hafiz, kepada para ibu yang lain. Ini adalah diagram lingkaran sekolah yang akan kita cita-citakan. Pada Ibu, dari awal sampai akhir dari penerapan budaya positif di lingkungan sekolah tadi, sekolah yang kita cita-citakan tentu adalah murid yang memiliki kompetensi dan karakter Pancasila. Inilah yang harus kita cita-citakan murid di masa yang akan datang, Bapak Ibu. Bagaimana cara mewujudkannya ini? Untuk cara mewujudkannya ini, ya tentu pendidik harus reflektif, gemar belajar, berbagi, dan berkolaborasi. Jadi salah satu bentuk kegiatan siang kita hari ini adalah yaitu kolaborasi yang kita jalin di dalam grup olahraga yaitu KKGO bersama teman-teman semua. Ini adalah bentuk kolaborasi pendidik. Pembelajaran yang berpusat pada murid. Tentu kita sebagai pendidik harus memusatkan pembelajaran kita ke depannya kepada siswa. Ya Bapak Ibu. Lanjut kepada iklim sekolah yang aman, inklusif, dan merayakan kebinekaan. Bapak Ibu, di sinilah tadi perannya budaya positif ini. Iklim sekolah yang aman, inklusif, dan merayakan kebinekaan. Bapak Ibu, kepemimpinan untuk perbaikan layanan berkelanjutan. Lingkungan yang aman dan nyaman berbasis disiplin positif sekolah akan berdampak secara maksimal pada perkembangan dan pembentukan karakter peserta didik. Jadi kalau lingkungan sekolah itu sudah terbentuk lingkungan yang positif, pendidiknya berbudaya positif, siswanya juga akan berbudaya positif. Karena kita di sekolah Bapak dan Ibu adalah suri tauladan yang harus memberikan contoh kepada siswa dan siswinya. Kalau gurunya kencing berdiri, anaknya mesti kencing
kencing berlari. Itu tak bisa dipungkiri Bapak dan Ibu ya. Jadi maka budaya positif itu lah yang tanamkan nanti di lingkungan sekolah kita, agar sekolah kita menjadi lingkungan yang aman, nyaman untuk peserta didik. Begitu juga lingkungan kita di dalam ranah seorang pendidik. Jadi budaya positif ini Bapak dan Ibu bukan hanya untuk siswa saja. Jadi kita di guru ini sudah termasuk harus menciptakan budaya positif Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, itulah rangkaian materi webinar kita siang hari ini, yaitu mengenai budaya positif. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua dapat mengambil hikmahnya. Mudah-mudahan dapat menerapkan ke depan di lingkungan sekolah masing-masing budaya positif ini, agar tercipta lingkungan yang aman, nyaman untuk peserta didik, peserta kita guru. Bapak dan Ibu, saya sampailah di ujung perjumpaan ini. Saya sebagai pemateri Wilson Reski Maefnije, apabila ada kata yang salah, kok tasik tuang pakai kananya, kalau tuang pakai kanjuhur, saya sendiri mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah ikut hadir di dalam ruangan ini mensukseskan kegiatan ini. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Saya sebagai materi mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak ya sudah mau melakukan refleksi bersama saya. Di refleksi kali ini Pak ya, saya mau bertanya dengan Pak ya, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Pertama, apa yang Bapak Arya rasakan atau materi apa yang Bapak Arya serap kemarin saat saya melakukan webinar budaya positif dengan guru kecamatan PJK? Baik Pak On, saya akan coba jawab pertanyaan Pak On. Adapun yang saya serap dari materi yang Pak On paparkan kegiatan sebelumnya, pertama itu saya memahami bahwasanya ternyata kita sebagai seorang pengajar atau seorang pendidik itu ada beberapa model yang kita alami. Ada yang model sebagai penghukum, ada yang sebagai membuat rasa bersalah, kemudian ada yang sebagai teman, kemudian menyelesaikan masalah siswa. Menyelesaikan masalah. Kemudian yang terakhir kita sebagai manajer. Jadi yang saya rasa itu semua sudah sering kita lewati. Ternyata ada dampak-dampaknya. Ternyata saya pikir itu tidak memberikan dampak apa-apa kepada anak, baik secara fisik maupun psikisnya. Jadi setelah saya melihat paparan dari Pak On di sana, saya melihat bahwasanya berarti ini harus saya hindari, ini harus saya lakukan, dan ini harus saya tingkatkan. Karena setelah melihat paparan Pak On tersebut, rasanya ada wawasan baru yang masuk dari saya. Jadi kemudian untuk dalam hal penyelesaian masalahnya, biasanya kan keseringan kita ambilnya sebagai penghukum, kalau tidak pembuat rasa bersalah. Itu yang sering biasanya kita bikin anak, supaya si anak ini efek jerahnya muncul, karena kan targetan utama kita dia jerah dan dia tidak melakukannya lagi. Ternyata tidak seperti itu gitu. Ada hal yang harus kita lakukan. Apa kemarin tuh Pak On bilang segitiga restitusi ya segitiga restitusi. Jadi kita harus dalami dulu si siswanya bagaimana, kemudian kita baru benarkan apa yang dilakukannya. Cuman baru kasih pemahaman yang benar. Nah, ini membenarkan dengan mengasih paham yang benar itu dua hal yang sangat berdekatan, dan saya rasa kayaknya ini jauh lebih berdampak daripada kita
hukum dia atau kita bikin dia merasa bersalah dengan kesalahan yang dia buat. Mungkin seperti itu Pak On dari apa yang saya alami dari paparan Pak On selama 1 jam. Ya, kalau nggak salah saya 1 jam itu tanpa terasa udah 1 jam saja ternyata Pak On berbicara. Ini itu saja Pak On. Terima kasih Pak Arya atas tanggapan Pak Arya. Kita lanjut yang berikutnya Pak Arya. Kira-kira bagaimana Pak Arya nantinya bisa menerapkan di lingkungan sekolah Pak Arya tentang budaya positif ini? Baik Pak, untuk masalah budaya positif yang sudah Pak On paparkan, yang pertama, yang pastinya saya coba untuk perbaiki diri saya dulu. Bagaimana saya dalam mengajar, kemudian bagaimana cara saya menyikapi gejala-gejala sosial yang ada di ranah anak-anak. Kemudian setelah ini maksimal saya lakukan dan sudah mulai dilihat, tentu kegiatan-kegiatan kita ini kan biasanya berdampak. Itu yang pertama, kita melakukannya pasti di hadapan rekan-rekan guru yang lainnya. Jadi ada yang berubah dari Pak Arya. Kemudian bagi mereka jika itu adalah sesuatu yang baik, saya rasa dengan mencontohkan ke diri saya sendiri, saya bawa anak ke sana, kemudian pihak sekolah atau lebih teman-teman di satu sekolah nanti pasti akan, loh itu kok seperti itu penyelesaiannya, loh kok seperti itu penyelesaiannya. Pasti akan ada pertanyaan-pertanyaan dan sehingga nanti satu lingkungan itu akan berubah gitu Pak. Jadi yang pastinya bergerak dari diri saya sendiri, bahwasanya apa yang perlu saya perbaiki, apa yang harus saya tingkatkan, apa yang harus saya pelajari lebih dalam terhadap mungkin tentang pribadi seorang peserta didik itu barangkali, sehingga keyakinan apa yang sebenarnya ingin saya tanamkan ke anak dan apa yang mereka yakini, apakah keyakinan itu sudah melekat ke dia atau belum, mungkin itu yang perlu saya rancang dan saya tegaskan barangkali untuk pribadi saya gitu Pak di sekolah. Pak, terima kasih lagi untuk Pak Arya. Satu lagi pertanyaan untuk Pak Arya di sini. Sekarang mengenai perasaan diri Pak Arya, apakah Pak Arya merasa sedih, senang atau kecewa terhadap saya melakukan kegiatan webinar budaya positif kemarin? Awalnya ya Pak On, saya sedih kenapa sih diundang, padahal saya ada kegiatan yang cukup mendesak gitu. Cuman setelah saya ikuti dan saya dengarkan secara seksama, ternyata yang saya merasa senang dan saya juga merasa bahwasanya ada sesuatu hal yang baru dalam kegiatan tersebut dan ini membuka pemikiran saya. Jadi bahasa orang gaulnya open minded ya. Jadi membuka pemikiran bahwasanya ternyata ini harus diperbaiki, ini harus dipoles, ini dampaknya seperti ini begini dampaknya. Jadi kesedihan awal karena ada yang harus saya kerjakan tapi tertahan menjadi kegiatan yang menyenangkan dan bernilai tambah yang jauh lebih bagus gitu Pak. Terima kasih untuk Ngel ya untuk mengundang saya sebagai partisipan di kegiatannya Pak. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Arya telah melakukan refleksi bersama saya tentang webinar budaya positif. Sama-sama Pak. Terima kasih banyak.